Hai guys, welcome back again di Alts Update. Alts Update kali ini kita akan bahas tentang Ethereum karena banyak banget menjadi pertanyaan bagi sebagian besar orang ya. Kenapa sih Ethereum pada saat setelah the merge itu malah turun gitu loh? Apakah karena faktor buy the rumor, sell the news only itu aja faktornya? Atau sebenarnya ada faktor yang lain gitu? Nah, di video ini mungkin saya akan sedikit menjabarkan sebenarnya apa problem utamanya Ethereum dan sekarang itu sebenarnya apa yang menjadi solusi dari problem itu. Baru nanti teman-teman mungkin di akhir bisa punya kesimpulan kayak apakah sebenarnya Ethereum itu bagus buat investasi jangka panjang. Alright, so before saya start, saya pengen ucapkan thank you so much buat teman-teman. Thank you. Saya sangat terharu ya teman-teman ya. Jadi video Bitcoin saya terakhir akhirnya jadi 1000 likes ya, which is sesuai dengan janji saya akan bahas tentang roadmap daripada Bitcoin, which is itu bigger picture ya, kita akan melihat long run-nya terus dari beberapa data dan research yang saya lakukan nanti akan saya share melalui Bitcoin roadmap update tersebut. So once again thank you guys. Nah, untuk memulai update Ethereum hari ini, saya akan start dari sedikit good news dari Vitalik Buterin. Ini memberikan sebuah Twitter menyatakan bahwa Twitter ya, bahwa Ethereum setelah dia pindah ke proof of stake, at least kurang dari 24 jam itu sudah menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan. Salah satunya adalah karena masalah misblocknya itu sekarang berkurang ya, itu salah satu yang penting. Nah, ini sebenarnya ya satu good news lah kita bisa bilang dari the merge gitu loh. Lantas sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan dari the merge? Kenapa setelah dia transition itu langsung drop gitu? Nah, ini mungkin supaya nggak terdistract ya teman-teman. Ini ada gambar Aladdin ini kayaknya slot judi nih ya modelnya. Nah, jadi supaya nggak terdistract, saya pengen kasih tahu ke teman-teman bahwa Ethereum itu sebenarnya punya problem. Menurut saya sih ini kayak harusnya sebagian orang udah pada tahu gitu. Ethereum problem utamanya adalah dia tidak punya maksimal supply, oke? Dan Ethereum itu bisa cetak koin sesuka hati mereka, ya. Apakah seperti itu? Ya enggak, itu dolar ya teman-teman ya. Nah, Ethereum itu sebenarnya mencetak koin mereka melalui reward yang diberikan ke para miners. Ya, itu sebenarnya problem. Karena para miners itu terima koinnya sampai dengan 13.000 Ethereum dalam satu hari. Ya, ini waktu zaman proof of work. Lalu setelah pindah ke proof of stake, ini sebenarnya dengan sistem yang diberikan oleh pasca the merge ini adalah angka tersebut itu akan turun lebih dari jadi sekitar 90% dalam sehari ya. Dan jadi total perkiraan yang akan diterima oleh para stakers itu rewardnya adalah sekitar 1.600 Ethereum sehari. Oke. Nah, jadi sebenarnya masalahnya adalah Ethereum ini koinnya inflasi. Naik terus, supply-nya nambah terus. Sama kayak dolar, dia bisa cetak uang gitu loh. Nah, problem ini itu dipikirkan oleh Vitalik Buterin sudah sejak lama. Makanya dia melakukan research dan berpikir mana yang lebih baik gitu loh. Kita kan sama-sama tahu ya, udah lihat lah ya mukanya Vitalik Buterin tuh kayak gimana gitu kan teman-teman. Kalau saya pikir sih ini orang kaya ya, duit banyak, tapi kayak antara dia mungkin mungkin nggak punya pasangan atau mungkin udah nembak cewek berkali-kali tapi ditolak terus gitu ya. Lihatlah kayak orang kurang makan gitu loh teman-teman. Tapi kalau menurut saya, sometimes kita harus percaya dengan orang yang tampilannya seperti ini karena dia punya dedikasi guys ya dalam mengembangkan, dalam berpikir, dalam ya pokoknya berevolusi lah, terutama untuk industri ini yaitu cryptocurrency gitu loh. Nah, saya sepakat sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh CEO FTX. Ini ada pada video update saya tentang Ethereum the merge kita satu hari yang lalu. Jadi kalau misalkan yang disampaikan oleh siapa itu namanya ya, pokoknya saya ingat Friedman, Sam Bankman-Fried ya pokoknya gitu lah teman-teman ya, CEO FTX lah pokoknya. Jadi dia bilang di awal itu pasti kayak akan ada jalan yang berbatuan ya, berkerikil gitu loh. Karena kita harus pertimbangin teman-teman, ada orang yang punya penghasilan dari mining Ethereum itu sekarang nggak bisa ya. Jadi dia udah terbiasa nih selama bertahun-tahun dapat duit berupa Ethereum dari hasil mining. And then suddenly boom ya kan, the merge
nggak bisa mining lagi, nggak bisa dapat reward lagi berupa Ethereum. Dan sekarang ya sebenarnya nggak ada masalah sih, karena dia punya Ethereum yang dihasil mining kan, kalau nggak dijual gitu loh, dan itu dia bisa stakingin gitu loh, which is ini sebenarnya ya, well, ya bisa dibilang nggak besar memang untuk saat ini situasinya, tapi seiring dengan potential deflationary yang bisa terjadi pada Ethereum, which is itulah masalah yang tadi kita jawab, kita bahas di awal ya. Ketika Vitalik Buterin berpikir apa nih solusinya untuk masalah Ethereum mencetak reward terlalu besar dalam satu hari. Oke, kayaknya kita harus bikin rewardnya jadi kecil. Ya, dilakukanlah si The Merge ini, and then yang terjadi sekarang turun sekitar 90% dalam satu hari. Reward yang diberikan ke para validatornya ya. Jadi buat yang mungkin kurang paham, intinya adalah tadinya untuk yang istilahnya apa ya kita bilang ya bahasanya tuh, aduh saya jadi lupa lagi bahasanya. Ya intinya kayak istilahnya transaksi itu bisa terjadi dengan adanya bantuan para miners tadinya gitu loh. Sekarang kita nggak perlu miners, kita butuh orang yang nge-stake minimal kalau nggak salah 32 Ethereum. Itu dia udah bisa jadi stakers dan dia bisa menjadi seorang validator. Nah, untuk memvalidkan transaksi itu nanti melalui dia, dan dia akan mendapatkan reward berupa Ethereum dari hasil ya maybe gas fee dan lain sebagainya gitu loh ya. Nah, sekarang kita berbicara sedikit. Jadi kenapa The Merge katanya bisa mengatasi masalah inflasi tadi, di mana supply Ethereum itu tidak terbatas, dan ya bisa aja dia istilahnya ya, kita sama-sama tahu ya teman-teman ya, namanya supply-nya kalau banyak, kalian pernah kebayang gak sih kayak datang ke sebuah toko terus barangnya banyak banget ya kan, barangnya banyak banget, and then gak laku gitu loh. Nah, apa yang harus dilakukan ya? Mereka harus kasih diskon, artinya harganya turun dulu nih, baru kemudian mungkin bisa menarik sebagian pembeli. Nah, itu yang istilahnya menjadi masalah kalau supply-nya banyak. Nah, gimana caranya mengurangi supply-nya? Oke, salah satunya adalah dengan melakukan The Merge ini. Jadi dia sudah mengurangi reward, and then yang membantu dan yang mensupport itu yang menjadi kombinasi ya, sehingga deflationary ini bisa terjadi pada Ethereum adalah karena dengan upgrade-nya sekitar setahun yang lalu ya, EIP 1559 upgrade, sejumlah Ethereum yang dibayarkan ke network, which is sebagai gas fee ya, in form of transaction fee atau gas fee, itu akan di burn. Nah, jadi apakah nanti jangka panjang benar-benar bisa terdeflasi ya kan, terdeflationary? Jawabannya bisa. Kalau misalnya transaksi di jaringan network Ethereum itu semakin bertambah. Oke. Nah, sementara ada beberapa pernyataan yang kita perlu note ya. The Merge itu nggak akan bikin Ethereum langsung terdeflationary. Jadi untuk abis The Merge terus langsung wah bakal deflasi nih, nggak gitu juga ya. Bakal takes time teman-teman. Oke. So itu upgrade untuk visi jangka panjang. Nah, itu pertama. Kedua, Ethereum itu nggak akan menjadi lebih murah dengan adanya The Merge ini ya. Ini ada penjelasannya cukup panjang. Kemudian The Merge nggak bakal bikin Ethereum ya networknya jadi lebih cepat ya. Jadi itu adalah dua keynote yang banyak banget dipertanyakan oleh orang-orang. Apakah Ethereum akan lebih cepat? Ya sebenarnya ada pernyataannya bisa lebih cepat, tapi tambahannya hanya sekitar 10%, yang artinya nggak terlalu signifikan. Kemudian apakah bisa lebih cheaper? Ya nggak juga gitu loh, karena itu tergantung dari upgrade ke depannya ya. Itu intinya teman-teman. Jadi kalau misalnya yang menjadi poin paling utama adalah masalah supply-nya ini aja. Jadi kalau misalnya supply-nya bisa diatasi, well, ini bakal menjawab banget ya untuk permasalahannya si Ethereum selama bertahun-tahun terakhir ini. Oke? Nah, itu kira-kira yang perlu di-note, teman-teman. Jadi, kita bisa kembali bertanya lagi, apakah Ethereum bisa menjadi investment yang bagus untuk long term? Nah, itu silakan dijawab sendiri masing-masing ya. Karena saya rasa masing-masing pasti punya pandangan dong. Dan ya seperti yang saya bilang, ini Vitalik Buterin nih ya kan, mukanya kurus begini ya kan. Pasti dedikasinya sangat kuat gitu loh. Ya, kita banyak berdoa sama dia. Nah, terakhir ada sedikit berita fat dari si Gary Gensler yang kembali dia mengatakan bahwa koin atau kripto yang proof of stake itu bisa jadi securities ya. Udah itu aja ya, teman-teman. Jadi mungkin Ethereum akan diusik nih nanti. Oke, nah sekarang kita bahas sedikit dari sisi price action. Oke, nah yang perlu di note adalah Ethereum ini failed untuk reclaim area
major support dan resistance lah kita bilang ya. Kalau kalian lihat di sini, ini sebelumnya merupakan support area penting, support break, habis itu dia turun and then fake out. Terakhir kita retest terhadap level itu dan kali ini gagal lagi ya. Bahkan ini sebenarnya terjadi pada saat the merge gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat, ini ada satu analysis chart yang saya sudah pernah update kan ke teman-teman ya, bahwa the merge itu kan akan menjadi faktor penentu nih 15 September, dan rupanya after the merge satu hari setelahnya kita ngelihat cenderung turun. Bahkan di hari the merge-nya sendiri aja Ethereum malah kena dump gitu ya. Mungkin sekali lagi kita bilang ya, ada kan oposisi yang nggak suka dengan transisi ini, jadi kayak udahlah Ethereum nggak menarik lagi, udah gue nggak mau pegang lagi, kayaknya gue jual aja nih semua nih ya. Mungkin yang selama ini mining terus kayak bodo amat, staking gak menarik gitu loh, udah gue jual aja ya, bisa jadi kayak gitu teman-teman ya. Nah, lalu yang perlu dilihat lagi adalah overall ini tuh kita berada di dalam descending channel. So kalau misalkan dilihat lagi, diperhatikan lagi dengan seksama, well maybe memang ya udah saatnya turun aja sih ya. Karena kita udah dekat di bagian atasnya juga gitu loh. Dalam artian ya, kalau misalkan teman-teman mungkin ya kita berbicara investor yang ngerti technical analysis juga, dia ngelihat kayak apalagi yang mau diharapkan gitu ya kan. Mungkin dia udah ambil cuan dari sini guys ya. Dia udah ambil cuan, and then dia lihat udah kayak sulit untuk naik, terus sentimennya malah jadi cenderung negatif, ya udah gue TP aja gitu, bisa juga gitu loh. Dan otomatis next potential target kita berbicara a little bit lower lagi. Dan pertanyaannya apakah Ethereum akan menjadi 0? Ya jawabannya pasti enggak dong ya kan. Kecuali bener-bener totally crash dan ya pokoknya problem banget deh gitu ya. Nah kalau misalnya kita zoom in aja, terus kita tambahin level Fibonacci retracement, menurut pandangan saya sih at least minimal sekarang mungkin lagi mencoba untuk ngejar ke level Fibo 61,8% ya. Yang menarik dari level itu adalah kita memiliki confluence of support dari resistance yang cukup major pada pergerakan sekitaran bulan Juni sampai bulan Juli ya. Nah ini lebih kurangnya. Jadi area tersebut itu memang menjadi area titik temu level support yang lumayan powerful dan maybe bisa dibilang signifikan gitu loh. Plus kalau kita lihat gambarannya sebenarnya ya kalian bisa aja anggap ini sebagai potential lower high. Jadi kalau misalnya mau, bisa lagi nih tambahin semacam trendline lagi di dalam sebuah trendline. Jadi kayak ada trendline di dalam trendline ya, lebih kurangnya seperti ini gambarannya ya kan. Dia bisa aja bergerak cenderung korektif, which is like this, and then etc. Alright guys. Nah, lalu kalau misalkan mana ya, saya tambahin lagi mungkin ya. Ini sebenarnya ada elite wave count yang saya punya, dan kelihatannya kita masih extend ya untuk wave 2 jadinya. Lebih kurangnya gambarannya nanti seperti ini. Ini yang perlu di note juga bahwa kita sebetulnya memiliki sebuah trendline di bagian bawah. Jadi untuk yang ini saya akan tebalkan supaya teman-teman bisa lihat lebih detail. Nah, lebih kurangnya seperti ini. Jadi ini ada satu level, ada level 2, ya bukan level 2 ya, 1 titik, 2 titik ya, and then possible ya, berarti ke level tersebut. Berarti di kisaran 13.000 ya, 1.300 lah, itu masih menjadi possibility area yang akan dicapai. Dan itu di kisaran $1.320. Oke, nah kalau misalnya sekali lagi kita gunakan Fibonacci retracement ya, kita tarik dari lowest ke highest, ini pullback 61,8%-nya tuh di $1.320 dan masih ada possible dia bisa rebound. Maybe dengan sentimen yang positif. Cuma pertanyaannya adalah sentimennya apa yang perlu diciptakan sehingga bisa membuat kripto saat ini kembali menjadi positif. Nah itu yang masih menjadi tanda tanya. Karena seperti yang kita sudah tahu, tanggal 21 September nanti akan ada FOMC meeting, dan sampai dengan detik ini bahkan orang-orang ada rasa khawatir bahwa The Fed bisa naikin suku bunga 1% dalam sekali tembak, dan itu bakal ngebawa Amerika confirm masuk resesi. Itu menurut pandangan saya. Oke. Nah, secara price action di time frame hourly-nya sebenarnya ada trend line ya, ada banyak sekali trend line yang saya lihat seperti ini ya, which is sebelumnya saya sempat ngelong dan saya sempat exit lebih early before terkena stop loss. Itu ada saya update di advance group ya, dan ya kita bisa lihat ya sekarang ada sebuah trend line juga yang harusnya nahan tapi nggak berhasil juga ya. Yang terjadi adalah kita break lagi dari trendline tersebut dan kita terbawa ke area yang lebih rendah. Nah sebenarnya kalau misalkan mungkin biar lebih enak ya clear aja gini ya teman-teman, biar lebih enak clear aja lihatnya. Kalau misalnya kita di luar dari trendline tadi, kalian juga bisa melihat bahwa di sini tuh sebenarnya terdapat
support level, support area ya. Yang manakala kalau misalnya ini belum close candle di bawah level tersebut, berarti kita belum bisa asumsikan ini sudah break gitu ya. Lain ceritanya situasi dengan sebelumnya, ketika dia break dan sudah confirm dengan sebuah candle close di sana. Jadi ini bisa dikategorikan sebagai break bottom. Nah, kalau misalnya ini break nih, let's say level ini akhirnya berhasil di break dan itu di kisaran $1.424, berhasil di break pada close candle time frame 4 jam, berarti next possible area adalah di sini. Ya, nggak cuma di sini dianggap sebagai support, tapi di sini juga sebetulnya ada area demand ya, kita bisa bilang ya. Lihat terakhir kali nyentuh di situ Ethereum naiknya lumayan signifikan. Jadi pasti ada demand di sini. Dan supposed to kalau misalkan kita drop dari sini ya ke level tersebut, dan itu adalah $1.350. Jadi kayak another 75 sampai $100 lagi dari harga saat ini. Nah, sekilas itu sih yang saya lihat ya. Kita bisa bilang ya sentimennya cenderung negatif, pergerakannya masih cenderung aktif dominannya di sellers. Jadi apakah kita akan ngelihat ada reaksi reversal? Maybe teman-teman, karena kita masih di level support yang sama, tapi itu butuh konfirmasi berupa candle reversal atau mungkin berupa ya who knows ya, maybe berupa double bottom or maybe berupa kita bisa katakan ini sebuah inverse head and shoulders. Banyak banget ya, tapi sampai dengan saat ini saya cukup yakin selling pressure masih mendominasi, which is kalau break, sekali lagi saya katakan kalau break berarti next potential target adalah $1.340. Alright guys, nah kita sudah jelaskan ya apa yang menjadi problem, terus apa yang dijawab oleh The Merge. Menurut teman-teman gimana? Apakah itu sudah menjawab permasalahan daripada Ethereum? Kalau misalkan sudah, apakah Ethereum berarti ideal untuk investment long term? Nah, itu kembali lagi tergantung kepercayaan masing-masing. Makanya kita harus lakukan research juga, dan tentu saja itu yang menjadi jawaban buat pertanyaan teman-teman. Karena saya juga mempertanyakan hal yang sama dan I'm doing my own research. Dan research saya setidaknya sudah saya sharing ke teman-teman. Jadi semoga kiranya bisa bermanfaat. Sampai ketemu di Bitcoin Roadmap. God bless everyone. Cheers and goodbye guys.